Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya Indra Agus. Pada kesempatan ini topiknya adalah tentang penggambaran suatu poligon tertutup, kemudian koreksi sudut, koreksi koordinat, dan pemetaan situasi. Ini merupakan mata kuliah ilmu ukur tanah 2 di kampus Politeknik Negeri Padang. Nah, ini adalah hasil data pengukuran. Di sini kalau kita lihat data yang kita ambil sekarang adalah data yang tersaji adalah data pembacaan sudut horizontal. Jadi kalau kita lihat di sini alat berada di titik A, kemudian target di titik utara, C dan B, dan terbacalah sudutnya seperti ini, sudut horizontal. Itu adalah ini 185, 300, 260 di titik B. Kemudian luar biasanya adalah 120 dan 80 derajat. Kalau kita lihat di sini adalah perbedaannya adalah 180 derajat. Kalau 300 ditambah dengan 180 itu adalah 480, dikurang 360 itu adalah 120. Jadi biasa dengan luar biasa itu perbedaannya adalah 180 derajat. 260 ditambah dengan 180 itu adalah 440 dikurang 360 jadinya 80. Begitu juga di titik B, alat di titik B, target titik A, target titik C, kemudian alat di titik C, target di titik B, dan target di titik A, dan ini adalah hasil pembacaan horizontal. Kemudian di sini ada jarak dari A ke B itu adalah 7,9 meter, B ke C 5,4 meter, C ke A 8,2 meter. Dan ini adalah sudut-sudut yang yang ditanyakan, yang ditanya adalah sudut dalam titik A, B, C setelah dikoreksi, kemudian azimut AB, BC, dan CA, kemudian koordinat titik B, C jika koordinat di A itu adalah 345,678, kemudian di Y-nya adalah 456,789. Kemudian kita koreksi kita koreksi koordinat di titik B dan C, dan kita gambarkan poligonnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah jika alat diletakkan pada titik B, kemudian alat diarahkan ke titik C dengan pembacaan sudut horizontalnya sama dengan azimut pada garis BC, yaitu alat diarahkan pada pohon yaitu titik Z, dan terbaca sudut horizontalnya adalah 151 derajat 8 menit 45 detik, vertikal 92 16 54 detik, dan pembaca rambunya ada BA, BB, dan BB, dan tinggi alat. Jadi nanti kita hitung berapa jarak B ke Z, berapa beda tinggi B ke Z, dan berapa koordinat di titik Z. Ini semacam pemetaan situasinya. Jadi titik Z itu posisinya nanti di mananya dari poligon tertutup segitiga. Nah, kita mulai pada ini. Ini tadi dari titik A, sini titik A diarahkan ke utara terbaca 185,036 detik. Itu kalau di timurnya kita tambahnya 90 derajat, itu menjadi 275,0306 detik. Kemudian ke selatan tambah dengan 180, jadinya 5 derajat 3 menit 6 detik. Kemudian di barat pastilah terbaca 95 derajat 0,3 menit 0,6 detik. Nah, kemudian titik A di sini ini tadi arahnya ke utara, kemudian titik B ini adalah titik B. Kemudian tadi terbaca kondisi biasanya adalah 260 derajat 12 menit 42 detik. Kemudian titik C terbaca tadi itu adalah 300,0552 detik. Itu adalah untuk kondisi biasa. Nah, kita bisa menghitung berapa sudut yang terbentuk di titik A kondisi biasa. Jadi pada kondisi biasa sudut ini adalah 300 dikurang dengan 260. Perlu diingat putarannya itu adalah ke kanan. Jadi kalau ke kanan jadi 260, 261 sampai di titik C terbaca 300. Maka besaran sudut ini adalah 300 dikurang 260, jadinya adalah 39 derajat 53 menit 10 detik. Kemudian kondisi luar biasanya sesuai data tadi, jadi yang terbaca di titik C itu adalah 120, kemudian titik B terbaca adalah 80 derajat, maka besar sudut kondisi luar biasanya adalah 40 derajat 18 menit 22 detik. Kemudian sudut dalam di titik A sebelum terkoreksi, jadi sudut yang biasa dengan luar biasa itu kita jumlahkan dan dibagi 2.
Nah, inilah sudut yang terbentuk di titik A, yaitu sebesar 40 derajat 05 menit 46 detik, dan ini belum terkoreksi. Ya, ini belum terkoreksi. Kemudian lanjut ke titik alat dipindahkan ke titik B, nanti targetnya adalah titik A, targetnya adalah titik C. Nah, sini sudut yang terbentuk 40 derajat 5 menit 46 detik. Kemudian alat di titik B diarahkan ke titik A, diarahkan titik C, terbaca di titik A 86, terbaca di titik C 12, maka putarannya adalah ke kanan ya, searah jarum jam. Maka kalau kita lihat di sini, pastilah sudutnya di sini adalah 86 derajat dikurang dengan 12 derajat. Nah, ini adalah kondisi biasa. Data yang kita gunakan adalah kondisi biasa. Jadi 86 kurang 12 itu 74 derajat 16 menit 2 detik. Nah, kemudian kondisi luar biasanya, di kondisi luar biasa adalah 266, sini terbaca 266, di sini terbaca 192, maka di sini dapatlah 73 15 menit 56 detik. Kemudian ini kita rata-ratakan ya, biasa dengan luar biasa kita jumlahkan dibagi 2, dapatlah 73 derajat 4559. Ini sudut di titik B, yaitu sudut sebelum dikoreksi. Oke ya. Baik, kita lanjut alat pindah ke titik C dan target di titik A dan titik B. Nah, kemudian ini terbaca 321, sini terbaca 27, dan ini ada sedikit pengecualian karena di sini kalau kita lihat 321 dia terus menjadi 322 ke kanan terus sampai menjadi 360 berhimpit dengan angka 0 dan mulai lagi dari angka 1, 2, 3 sampai 27. Berarti di sini dia angkanya menuju 360 dulu. Berarti 360 dikurang dengan 321 baru tambah dengan 27. Jadi kondisi biasanya adalah 360 dikurang 321 derajat tambah 27 derajat, yaitu adalah 65 derajat 48 detik 34 detik. Kemudian kalau di sini di luar biasa, di sini terbacanya adalah di titik A itu 207, kemudian 207 di titik B, kemudian di titik A itu terbacanya adalah 141. Maka di sini dia menuju angka 207 lebih besar dari 141. Maka di sini langsung kita kurangkan 207 kurang 141 itu adalah 66 derajat 15 menit 53 detik. Nah, kemudian baru kita hitung sudut sebelum terkoreksi, yaitu kita jumlahkan kondisi biasa ditambahkan kondisi luar biasa. Akhirnya dapatlah sudut 66 derajat 2 menit 13,5 detik. Itu adalah titik sudut di titik C, sudut dalam di titik C pada kondisi belum terkoreksi. Oke. Berarti kita sudah dapat sudut dalam titik A, titik B, dan titik C itu semuanya belum terkoreksi. Kemudian pengolahan data untuk sudut ini tadi ada biasa, luar biasa, dan ini adalah sudut dalam di titik A, ini sudut dalam di titik B, ini sudut dalam di titik C. Jadi kalau kita jumlahkan ini, maka jumlahnya adalah 179,9, masih kurang 0,1 derajat. Nah, jadi ini harusnya ya, ini adalah sudut yang terbentuk tadi. Kemudian kita lanjutkan koreksi sudut dalam poligon tertutup. Jadi tadi kita lihat jumlah sudutnya itu adalah 179,9. 179,9 berarti harusnya adalah segitiga itu jumlah sudut dalamnya adalah 180 derajat. Nah, ini adalah
jumlah sudut dalam. Jadi kalau kita lihat di sini adalah jumlah sudut dalam itu adalah n kurang 2 kali 180 derajat. Itu kalau n itu adalah jumlah sudut. Jadi kalau segitiga, harusnya segitiga itu 3 dikurang 2, 1 kali 180, maka jumlah sudut dalamnya adalah 180 derajat. Kalau segi 5, berarti 5 dikurang 2, 3 kali 180, berarti 540 derajat untuk segi 5. Segi 4 kurang 2, 4 kurang 2 adalah 2 kali 180 adalah 360 derajat, maka jumlah sudut dalamnya adalah 360 derajat untuk segi 4. Nah, ini contoh seperti ini ya, sigma ini jumlahnya kalau segitiga harus 180 derajat, 180 derajat. Kalau kurang kita tambah, kalau lebih kita kurangi. Maka itu namanya koreksi sudut dalam poligon tertutup. Kalau jumlah sudut luar, ya berapa jumlah sudut luar itu adalah itu n tambah 2 kali 180. Nah, kemudian kembali kita ke soal tadi, pengolahan data kita tadi, kita dapat sudut di titik A, titik B, dan titik C yang adalah besarannya. Video 3 sudut di titik B, titik C adalah 66, sekian. Maka di sini kurang ya, ini adalah jadi 109 derajat, 53, 58, 5 detik. Maka kurang sebesar 0 derajat 6 menit 1,5 detik. Maka setiap sudut itu harus kita tambah sebesar 0 derajat 2 menit 0,6 detik. Jadi tadi kurangnya adalah segini, 0 derajat 06 menit 1,5 detik dibagi 3, maka penambahnya nanti per sudut itu adalah 0 derajat 02 detik dan 0,5 menit, 0 derajat 2 menit 0,5 detik. Jadi ini ditambahkan masing-masing sudut sebesar ini. Nah, ini adalah sebelum dikoreksi ya. Kemudian di sini setelah dikoreksi, maka masing sudut ini ditambahkan. Nah, ini hasilnya. Maka inilah sudut yang setelah dikoreksi. Jadi kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 180. Ini detiknya 120 sama dengan 2 menit 58, jadi 60 menit sama dengan 1 derajat 180. Nah, inilah hasil yang akan digunakan untuk menghitung azimut AB, BC, dan CD, juga untuk menghitung koordinat di titik B dan C. Kita berpatokan dari sudut di titik A, titik B yang sudah dikoreksi. Kira-kira bentuk gambarnya seperti ini ya. Ini titik B, titik C, titik A, ini besaran sudut, dan inilah data yang kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Baik, cukup. Nanti kita lanjutkan menghitung azimutnya. Nanti berapa azimut AB, berapa azimut BC, dan berapa azimut CA pada bagian berikutnya, nanti pada video berikutnya. Oke, saya sudahi dulu. Nanti dilanjutkan untuk azimut dan koordinat dan permintaan spasi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.